berani dong. Jadi 2018 berani buat surat pernyataan, 2019 buat surat pernyataan. Sekarang kenapa tidak? Dipanggil polisi kenapa nggak datang? Emang itu persis yang dilakukan Bang? Dari 3 kali itu sampai saat ini? Ya, Persis sama. yang dilakukan? Persis. Sejauh ini Sama. seperti Semacam, ya. Jadi gini, mereka ini termasuk Arvita ya, yang saya bilang Arvita ini selalu membuat opini bahwa Arvita ini selalu dijolimi, selalu dihianati oleh klien kami ini. Makanya stop membuat opini. Kita mempunyai semua bukti itu nanti kita akan tunjukkan semua ketika di pengadilan nanti. Gitu. Setelah proses pembuktian di pengadilan, saya akan publikasikan di depan media Ya. ini. Itu dia. Makanya stop, nggak usah berkoar-koar yang enggak gitu. Udah, sekarang kan proses hukum berjalan. Sudah ada di pengadilan dan sudah ada di kantor kepolisian Polres Tangsel. Toh kalau emang nggak bersalah, datang, buktikan gitu, buktikan itu. Iya, dugaannya kan sepertinya kayak kuat, ya kan, dugaan sepertinya kayak kebal hukum, dan berkali-kali dia kan membawa-bawa keyakinan. Logika saya ya, harusnya ya, seseorang yang sudah menyerahkan hidupnya kepadanya atau yang udah tekun dalam keyakinannya, harusnya dia nggak perlu takut apapun dong. Apapun itu, dipanggil polisi ya datang, jangan sampai tunggu 2 kali, 3 kali undangan, ya dong. Logikanya begitu kan. Kalau dia sudah berani membawa keyakinan, berarti dia udah menyerahkan semua hidupnya kepada yang kuasa, nggak ada takut apapun itu. Ya jalanin aja. Sebagai warga negara yang baik, diundang sama pihak berwenang, ya datang, jangan sampai nunggu diundang pertama, diundang kedua nggak datang. Kalau saya ya sama aja tuh nggak konsisten apa yang dia nyatakan ke rekan-rekan media. Yang saya lihat di responnya tuh, ya kan, terus ditekankan tuh tentang keyakinan tuh. Ya harusnya konsisten. Apa yang udah kau tancapkan di atas itu, sesuatu yang suci, sama tindakanmu harusnya konsisten, gitu loh. Terus udahlah, jangan terlalu menjual-jual air mata yang susah keluar, gitu. Kelihatan kok orang yang jujur. Saya meskipun muka begini yang dicap bengis atau arogan, tapi saya tidak bisa menjadi manusia yang munafik. Apa yang di hati, ya ini yang terpancar di wajah. Saya tidak bisa menjadi manusia yang bersembunyi di balik topeng malaikat. Nggak bisa saya. Kelihatan, orang munafik itu mau keluar air mata, mau dia sebagus apapun, kelihatan. Lebih banyak manusia sekarang yang lebih pintar. Saya yakin masyarakat lebih banyak yang pintar dan lebih ngeh lah, Lebih cermat. iya gitu. Jadi Arvita kan selalu membawa keyakinan bahwa selalu membawa pernikahan ini tidak direstui dengan orang tuanya, terutama kepada ayahnya. Udah stop, jangan membuat berita yang enggak, karena kita mempunyai bukti bahwa ayahnya itu yang menjadi wali atas pernikahan ini. Masa harus saya buktikan lagi di sini? Yes. Klien kami ini masih menghargai bahwa Arvita ini biar gimana pun bapak ibunya dari anaknya klien kami. Ya. Makanya jangan suka membuat berita yang enggak gitu. Tapi dari Bagaci udah coba komunikasi belum sih sama pihak Komunikasi dengan pihak PH-nya itu sekarang baik ya. Membaik, ya. Baik. Saya Sungguh baik pribadi membuka apresiasi itu. Ya, gitu makanya. Dari keterangan polisi sendiri kok mungkin ini kan sudah 2 kali tidak dipanggil. Ya. Tadi polisi menyampaikan akan melakukan pemanggilan ketiga atau akan jemput paksa atau seperti apa? Ada perkataan seperti itu nggak? Itu wewenang dari. Ya, jadi beliau. ketika kita memberi kesempatan dia karena dia akan datang setelah minggu depan ini, kita nunggu dia datang. Nanti setelah itu mungkin kita serahkan sepenuhnya ke kepolisian ini. Berarti masih nunggu ya? Ya. Minggu depan lagi ya? Ya. Ya. Nah kalau untuk sidang ini seperti apa nih sidang? Siap, sidang proses sidang perdata sedang berlangsung, rencana hari ini ya. Cuman karena informasi dari pengadilan hari ini masih ada agenda, masih ada kegiatan sidang PS, jadi diundur ke jam 1. Rencana setelah dari sini kami akan bertolak ke sana untuk mengikuti persidangan. Hasilnya mungkin hari ini hasil
Maksudnya agendanya apa? Sidang hari ini penyerahan duplik. Duplik dalam arti bahwa tanggapan kami terhadap replik yang diajukan penggugat minggu lalu. Bahwa dalam duplik itu cuma dua kemungkinan. Yang pertama, penggugat dalam repliknya bisa mampu mempertahankan dalil gugatan atau enggak. Yang kedua, apakah penggugat mendukung dalil-dalil jawaban kami gitu. Hanya dua kemungkinan itu. Nah, Bang Yaman menghadapi seperti ini, pagi ke Polres, siang sidang, dan ini sudah berbulan-bulan. Bagaimana kondisi Bang Yaman sendiri? Psikologinya mungkin ada Kondisi tekanannya fisik, puji seperti Tuhan apa? sih sehat. Kalau secara psikis, otak saya, pikiran saya, hati saya cuman ke Marco. Nggak ada yang lain. Selain menghadapi permasalahan ini, cuman di Marco aja. Jadi kalau ada yang bilang saya belum bisa move on, saya belum takut kehilangan, apalagi yang paling, mohon maaf ya, saya harus bilang menjijikan ya. Tanggapan yang paling menjijikan itu adalah saya belum bisa move on karena saya masih mau bergantung hidup dengan si perempuan itu. Itu buat saya paling menjijikan itu. Cuman ya udahlah, itu nggak akan saya tindak lanjuti karena otak saya tetap fokus kami semua ini adalah hanya di Marco dan pembuktian membongkar dugaan adanya kebusukan dan kejahatan ini. Jadi kalau banyak yang bilang, Alan kan apa permasalahan perceraian kok pakai ribet sih, sebentar dulu. Ini bukan hanya permasalahan perceraian, adanya dugaan kebusukan dan kejahatan yang mau saya bongkar di sini. Dan itu sebenarnya secara de facto sudah ada di depan mata. Tinggal nanti kami akan buktikan itu di pengadilan itu. Meskipun ya dugaan saya, prediksi saya boleh ya adanya prediksi ya. Kalau kebusukan yang udah mulai terbongkar itu kan biasanya dari pihak yang merasa terbongkar akan melakukan apapun itu, ya kan? Mau cara yang kotor, mau cara yang licik, pasti segala upaya akan dilakukan supaya ya begitulah. Cuman di sini kami tetap nggak akan mundur. Proses sidangnya mungkin Bang minggu lagi atau prosesnya selanjutnya? Kalau proses selanjutnya kita menunggu dari hakim. Dalam hal ini karena kemarin dalam jawaban kami menyampaikan adanya eksepsi kewenangan kompetensi, dalam hal ini kami menilai Pengadilan Negeri Tangerang tidak berwenang, sehingga hakim sebelum memeriksa pokok perkara, hakim memutuskan itu dulu. Nah, besar kemungkinan minggu depan masih putusan celah. Tapi informasi apapun itu akan disampaikan pengadilan dan kami nggak punya kompetensi untuk menjawab itu. Nanti untuk jadwal selanjutnya nanti kami sampaikan. Pas pembuktian saya datang. Kira-kira kapan tuh? Pembuktian nanti informasinya akan kami sampaikan. Kalau nggak minggu depan berarti minggu selanjutnya gitu. Karena kemungkinan akan terpotong sama Idul Idul Adha. Adha. Ya. 29 Ya. tanggal merah. Jadi Juli kemudian. Pembuktian apapun yang terjadi saya datang. Waktunya nanti kita konfirmasi karena kita kan belum tahu juga putusan hakim seperti apa jadwalnya. Nanti kita akan konfirmasi waktunya. Dan setelah pembuktian dari pihak kami, saya bersama rekan ini berjanji akan memberitahu ke media untuk buktinya itu Ya. agar semua tahu gitu loh kebenarannya seperti Ya. apa gitu. Dan para netizen yang sok maha tahu ini juga tahu nantinya gitu. Jangan semata-mata kalian jatuh hati karena ya itu tadi mentang-mentang dibalut dengan hal yang suci terus langsung jatuh hati Jadi gitu. seperti flying victim ya. Nah itulah Lem. Itu dia. Belum bohong juga masih. Aduh, Dalam arti kayak menyimpan kebenaran selama ini gitu. Gimana sih? itu ya Kak, gimana pun juga kami sebagai warga negara harus lewati ini semua di jalur yang benar kan. Iya, di satu sisi menyimpan kayak menyimpan kebenaran yang pengen diungkapin semua itu pasti ada. Cuman gimana pun juga kita semua harus menghargai ini ada tempat yang namanya pengadilan yang disediakan oleh negara. Nah, disitulah kami akan luapkan semua. Itu sih, ya kan Bang ya? Iya, betul. Gitu. Jadi bukan sembrono semua diungkap di medsos, sampai kop surat juga di posting di medsos.
chat yang sifatnya pribadi juga diposting di medsos mungkin dengan tujuan untuk apa ya? Mencari simpati. Mencari perhatian sih, mencari perhatian, mencari simpati dari netizen. Gitu. Berarti di dalam isi apa namanya surat pengajuan DPD tetap mementingkan hak asuh anak ya, tetap harus ke Bang Ema juga. Ya, jelas. Itu kan pokok dari persoalan kan hak asuh. Anak supaya jatuh ke Bang Yama ini. Jadi teknisnya gini, kalau mengenai hak asuh, klien kami digugat cerai dan hak asuh, digugat hak asuh. Nah, dalam proses persidangan itu, kami mengajukan gugatan rekonvensi. Gugatan rekonvensi pada intinya bahwa kami juga menyetujui perceraian, tetapi hak asuh anak jatuh ke klien kami. Nah, dengan pertimbangan seperti tadi, ada dasar hukum bahwa hak asuh dapat jatuh ke suami, ke ayah apabila dapat dibuktikan tindakan yang tidak patuh dan tidak wajar, dan proses itu sedang dibuktikan, sehingga majelis hakim yang menilai, majelis hakim yang akan menimbang, majelis hakim pula yang akan memutuskan gitu.